Assalamualaikum, kembali lagi di Mastery Practice Chapter 1 Section A page 34. Sekarang kita akan memasuki soal nomor 6-10. Insya Allah soal 6-10 ini kalian semua bisa, nggak terlalu sulit, masih basic integers operation. Nomor 6 kita diminta untuk mencari bilangan prima yang hilang dari susunan yang meningkat ini. Katanya ada 17, ada 19, lalu blank, 29, 31, 37 are prime numbers arranged in increasing order. The blank must be filled with, ini kan jelas ya, kita diminta untuk mencari bilangan prima ya. Oke, 21 kan bukan bilangan prima. Oke, karena dia bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 7. 25 juga bukan bilangan prima, bisa dibagi 5 dan bisa dia bisa dibagi 5. Kemudian 27 dia bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 9. Maka bilangan prima yang hilang dari increasing order ini, bilangan ini adalah 23, karena 23 hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri, 23 dan angka 1. Maka dia merupakan bilangan prima yang hilang pada susunan ini. Kemudian soal nomor 7, ada diagram 2, 7, 10, 5, dan X. The diagram shows some factors of 350. Ini faktor-faktornya gitu kan. Kalau misalkan katanya ini faktor, berarti kan semuanya harus habis membagi 350 kan. Jadi perfect division. The possible value of X is, jadi X ini ya harus faktor atau angka bilangan yang habis membagi 350. Pertanyaannya yang A, 3 bisa nggak membagi habis 350? Nggak bisa. Oke, 8 bisa nggak membagi 350? Nggak bisa juga. 11 bisa nggak membagi 350? Enggak juga. Jadi 3, 8, dan 11 itu bukan merupakan faktor dari 350. 350 bisa nggak dibagi oleh 14? Bisa. Berarti dia faktornya salah satu faktor dari 350. Nah, berapakah kalau misalkan 350 dibagi 14? Habis nggak dia? Tuh, kalau misalkan dia habis, berarti dia merupakan faktor. Ini kan 28. Oke, 15, 70 dapat 5. Karena habis dibagi 350 habis dibagi 14, 25, maka 14 merupakan salah satu faktor dari 350. Nah, kemudian soal nomor 8, which of the following are the prime factors of 110? Faktor prima dari 110. Tuh, jadi di sini jelas ya, caranya sama kayak seperti biasa. Kita bagi dia dengan bilangan prima, faktorisasi prima, bagi 2, 55. Oke, kemudian 5, lalu 11. Ini 11, 1. Maka faktor primanya adalah 2 dan 11. Kenapa? Karena 3 tidak bisa membagi 110. 3 nggak bisa, 7 juga nggak bisa, berarti jawabannya hanya 2 dan 11. Gitu. Kemudian soal nomor 9. Di sini diketahui bahwa 81 is a multiple of P and then P is a multiple of 3. Based on the above statement, which of the following is not the value of P? Jadi kan ini kan kita diminta untuk mencari bilangan P, di mana P itu merupakan kelipatannya itu salah satunya 81, kemudian P juga merupakan kelipatan dari 3 gitu loh. Nah, yang tidak sesuai itu yang mana? Maka kita harus cari bilangan yang kalau misalkan dia kita tambahkan terus oleh angka bilang itu dapat 81, kalau kita kurangi terus dia bisa ketemu 3. Di sini yang sini 3 bisa nggak? 3 jadi 81? Bisa, karena 3 kali 3 kali 3 3 4 kali 3 pangkat 4 itu sama dengan 81 ya. Berarti 3 itu bisa value P. Kemudian 9 juga bisa. 9 juga kalau misalkan kita multiple terus dia, 9 pangkat 2 misalkan 9 kali 9 ketemu 81. Nah, ada 27, ada 18. 27 jelas merupakan kelipatan dari 3, dan 27 juga kalau kita kali 3 hasil 81. Berarti 27 ini memenuhi statement dari yang paling pertama, 81 is a multiple of 27 gitu loh. Maka yang merupakan bukan value P adalah C. Gitu. Lalu kita punya nomor 10, which of the following pairs of numbers having 8 as its highest common factors? Kalau kita bicara factors, berarti angka-angka ini, dua bilangan ini semuanya nih, bilangan-bilangan ini pasangannya harus semua bisa dibagi 8.
Gitu loh. Karena kan dia faktornya. Maka 24 bisa kan dibagi 8? Bisa. Hasilnya 3. 40 bisa kan dibagi 8? Bisa. Berarti ini merupakan faktor dari 8 gitu ya. 8 salah satu faktor dari mereka. 36 jelas 36 nggak bisa dibagi 8. Berarti pasti 8 bukan faktornya. 20 juga bukan faktornya. 8 juga bukan faktornya kan. Kemudian 52 juga nggak bisa dibagi 8. Berarti B, C, D ini tidak memenuhi bilangan yang salah satu faktornya ada 8. Berarti jawabannya nomor 10 A. Jelas ya? Jadi nomor 6B kita punya 23 karena dia bilangan prima. Lalu nomor 7D 14 karena dia habis membagi 350. Kemudian nomor 8 2 dan 11 karena 3 dan 7 bukan merupakan faktor prima dari 110. Lalu nomor 9 yang tidak memenuhi dua statement di nomor 9 itu ada 18 karena 18 nggak bisa jadi 81. Coba 18 kali berapa bisa 81? Nggak ada kan, tapi 18 memang dia memenuhi statement yang kedua. Sedangkan nomor 10 mana yang highest HCF-nya itu 8. Kita jelas sebenarnya kalau soal pilihan ganda seperti ini cari apakah bilangan sebelumnya itu dia bisa nggak dibagi 8. Oh ternyata 36 nggak bisa dibagi 8, pasti kita salahkan. 20 juga nggak bisa, 50 juga nggak bisa. Jadi tanpa faktorisasi prima kita bisa melihat dengan jelas bahwa 24 dan 40 punya faktor 8 sebagai HCF-nya. Atau kalau misalkan kalian kurang yakin, kalian cek apakah benar dia punya faktor 8. 24 kita bagi 2 dapat 12, 12 kita bagi 2 dapat 6, 6 kita bagi 2 dapat 3, lalu 3 1. Oke, lalu yang 40 kita bagi 2 dapat 20, kita bagi 2 dapat 10, kita bagi 2 dapat 5, lalu ini 5 1. Maka kita punya 24 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3, lalu 40 kita punya 2 kali 2 kali 2 kali 5. Ini berpasangan, oke, beririsan. Ini beririsan, oke. Ini beririsan. HCF hanya dihitung yang beririsan. Masing-masing hanya dihitung satu kali. Berarti HCF-nya adalah 2 yang pertama kali 2 yang kedua kali 2 yang ketiga. Hasilnya adalah 8. Berarti benar bahwa jawaban A dia punya HCF 8. Clear ya? Oke, thank you. Mastery Practice Chapter 1 Section A page 34 sudah kita bahas semua. Kita nanti lanjut ke Section B di next video. Assalamualaikum.